Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Rizka dari kelas 2B Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan 7, yaitu tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Tidore dan Ternate dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Berbagai jenis kesultanan pernah berdiri di Indonesia, salah satunya Kerajaan Ternate dan Tidore. Menariknya, kerajaan ini beraliran agama Islam dan berdiri di tanah Maluku. Kerajaan Ternate Tidore terdiri dari dua kesultanan yang berdiri pada abad ke-14. Kerajaan ini juga sangat dikenal akan hasil rempah-rempahnya seperti pala, lada, dan sejenisnya. Dua kerajaan ini diketahui hidup dengan penuh kemakmuran karena memiliki rempah-rempah yang berharga. Pasalnya, dahulu negara-negara Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah dan membelinya dengan harga tinggi. Pada abad ke-15, kerajaan ini semakin berkembang karena perkembangannya yang kuat. Tak hanya dari bangsa Eropa, pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, dan Cina datang untuk membeli rempah-rempah. Sebaliknya, para pedagang yang datang juga membawa beras, tenunan, perak, gading, dan barang-barang yang dibutuhkan lainnya. Hubungan kerajaan semakin akrab sehingga memudahkan proses penyebaran agama Islam ke Kesultanan Ternate dan Tidore. Di masa kejayaan, Ternate dipimpin oleh Raja Zainal Abidin 1465 sampai 1486 yang berganti nama menjadi Sultan Marhum. Sedangkan Tidore dipimpin oleh Ciri Liliyah yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Selanjutnya, kepemimpinan kerajaan beralih ke penerusnya, yakni Sultan Ben Akorala untuk kerajaan Ternate dan Sultan Al-Manskor untuk kerajaan Tidore. Hanya saja, di masa ini muncul perpecahan yang berakibat pada perebutan kekuasaan. Di antara kerajaan di Maluku, kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang, baik dari Nusantara maupun pedagang asing. Selanjutnya, kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu, baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Makean Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, yaitu Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali. Adapun kemunduran dari kerajaan Ternate dan Tidore. Kemunduran ini disebabkan karena diadu domba oleh bangsa asing, yaitu bangsa Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar dari Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama.
Sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku kembali menaklukkan Ternate dan strategi dan tata kerja yang teratur. Cukup sekian hasil dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.